Bagaimana kita mau menghilangkan batas negara, sedangkan batasan nasab kita sendiri kita nggak tahu? Bagaimana menyelesaikan masalah? Itu bukan khilafah yang ada, khilaf melulu. Ana khilaf, ana khilafah. Kalau udah khilaf, akui aja. Ya. Gimana mau mendirikan daulah khilafah? Diri sendiri aja belum berdaulat, nasab sendiri aja terancam rungkat. Bagaimana itu? Tolong, ini jadi bahan pertimbangan. Saya sama seperti kalian, saya netizen. Cuman bedanya saya tidak menggantungkan diri saya kepada pernyataan orang lain. Oh, ketika ada hal yang sama, sepemikiran dan cocok apa yang dilakukan oleh rekan-rekan yang lain, walaupun dia dulu misalnya kisruh dengan saya, ketika ada hal yang cocok, kenapa enggak kita adopsi? Kita yakini sebuah kebenaran. Ada orang lain yang mungkin dia dulu rival kita, ketika ada kesamaan ya why not? Yang penting kita cari kebenaran, bukan mencari kesalahan. Ya, misalnya saya dibilang mencaci maki habaib, belum. Kalau orang lemah ya begitu, diomongin aja dibilang merasa dirinya dicaci, dimaki, dijinahi, dinodai. Padahal belum TJ belum mencaci kalian. Bangsat kamu rijik, belum. Misalnya seperti tadi contoh, bangsat kamu bahat, belum. Itu baru contoh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ya, enggak, belum saja kalian udah baper, apalagi kalau sudah nanti saya mencaci maki kalian. Ada enggak orang lain berani kayak gitu ke mereka? Enggak ada. Pasti akan dipersekusi, enggak sampai 2 kali 24 jam. TJ udah berpengalaman, bukan lagi dipersekusi, udah level tinggi, dipolisikan. TJ dipolisikan. Ya. Jadi teman-teman, kalian jangan mencaci maki, kita jangan mencaci maki mereka. Saya belum. Jadi jangan kalian salah anggap saya seolah-olah membenci mereka, menghina mereka. Bukan, mereka memang hina bawaan. Belum pun dihina udah kowar-kowar, udah marah. Kalau orang yang mulia nggak mungkin seperti itu. Ya. Nah, itu hina bawaan, bukan salah saya. Ya, bukan salah TIJ yang menghinakan kalian. Kalian memang hina. Kalau memang kalian mulia, nggak mungkin seorang TIJ yang baik budi ini melecehkan apalagi menghina kalian. Tidak mungkin. Anjing aja saya hormati, apalagi kalian. Tapi kelakuan kalian kayak anjing hari ini, lebih dari anjing. Makanya jangan harap. Kalau anjing wajar nggak punya akal. Anjing nggak ada dia naik ke atas podium ngomong, "Hei manusia, hei orang," nggak ada. Tapi orang ada kayak gitu, "Hei anjing, hei babi." Kalian pernah lihat anjing naik ke atas podium ataupun babi naik ke atas podium, "Hei manusia, hormati ibumu." Itu lagu, itu bukan, itu Bung Roma. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa saya lebih menghormati babi? Karena babi ada 10 anaknya, 10 jadi babi. Nggak ada yang jadi orang satupun. Sedangkan manusia 2 anaknya, dua-duanya jadi babi. Nah itu yang parah. Coba kalian lihat babi didik anak. Semua anak babi itu dididik jadi babi. Anak manusia dididik bukannya jadi manusia, malah jadi babi. Makanya kemana-mana, "Hei anjing, hei babi." Salah didikan. Maka contohlah babi mendidik anak. Jangan pula kita adopsi anak kita jadi babi nanti, jangan. Maksudnya caranya, kita manusia didiklah anak menjadi manusia, menjadi orang yang bermanfaat. Tidak membenci habaib, tidak membenci Yaman, apalagi nggak ada urusan saya membenci mereka. Jangan ada kebencian di dalam hati kita untuk siapapun. Ya,
Cuman melihat tingkah laku kebancian, orang-orang ngaku jantan padahal banci, nah itu lucu. Kalau banci ngamuk kira-kira lucu tidak, ya ikhwan? Kalau kalian melihat banci ngamuk, apakah kalian ikutan ngamuk atau kalian tertawa? Ancur, ancur cin, ancur, teteku melorot, misalnya ada banci ngamuk gitu sendiri. Ketawa ya kan? Ya itulah kelakuan banci, lucu. Apalagi ada banci ngaku cucu mulia, ngaku pejuang, kan kita tertawa ya kawan. Apakah kalau saya tertawa melihat kelakuan banci, saya menghina banci? Hah? Itu banci baperan. Apakah saya ketika ngakak melihat kelakuan banci, apakah saya telah menghina banci? Melucuti harkat dan martabat banci? Enggak ya kawan. Ya, justru saya memberikan apresiasi. Kan katanya tahan banting, siap hancur, siap berdarah-darah, siap melebur, siap mati. Masa dengan bacotan di konten aja mereka baper? Kan aneh, saudara. Saya mau diketawain, mau kayak gimana pun nggak peduli. Ya memang saya sadar diri kalau saya memang lucu. Saya bukan cucu, saya lucu. Makanya baperan, ngaku cucu padahal lucu. Ngaku cucu padahal lutung, lucu. Saya mau diketawain, semakin banyak yang ketawa ketika saya berbicara, ada kesan yang gimana gitu ya. Senang sekali rasanya bisa menghibur orang. Nggak tiap hari mukanya begini terus, hancurkan hancur-hancurnya. Selamatkan. Ini misi penyelamatan yang dilakukan oleh Kiai Imad dengan cara membuat tesis demikian adalah misi penyelamatan, bukan misi penghancuran. Berapa banyak orang dibodohi, dikibuli hanya gara-gara ngaku-ngaku cucu Nabi, sehingga seolah-olah anti panas neraka, anti pecah, anti hancur ke ember. Ember. Anti pecah. Kalau mempertanyakan kapan permasalahan nasab ini selesai, kalau nggak diselesaikan ya nggak akan selesai. Yang menyelesaikan siapa? Bukan Kiai Imad. Kiai Imad si penanya. Ya, kalian yang harus jawab, bukan dengan fitnah, bukan dengan gorengan-gorengan murahan. Ya, kami sih nggak ada masalah kalaupun nggak diakui sebagai cucu Nabi. Tapi yang membuktikan kalau kami nasabnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Di depan lawan, di depan yang menanyakan. Kan Imad nggak datang waktu diskusi di Banten. Biasanya kalian yang datang, kalau orangnya nggak datang, saking tegasnya, didukung oleh jutaan umat, Imamul Ummah. TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah, nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Dan nggak jauh dari tempat kalian, tempat Kiai Imad. Datang bawa kontainer kitab-kitab yang menyebutkan Ubaidillah sebagai cucu daripada Ahmad Al-Abah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.